Kawasan Jatinegara Jakarta Timur juga kental akan peninggalan sejarah masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Terlebih, kawasan yang dulunya bernama Mr. Cornelis ini punya kisah sejarah penting tentang masuknya penjajahan Inggris di Hindia Belanda tahun 1811, karena di kawasan inilah pernah terjadi peperangan hebat antara pasukan Inggris melawan pasukan Belanda yang dikuasai Perancis. Singkat cerita, pada awal abad 20 dibangunlah gedung peninggalan Belanda yang sekarang kita lihat. Ada banyak versi sejarah dari gedung peninggalan Belanda yang satu ini. Setidaknya ada 3 versi yang saya kutip untuk video kali ini mengenai gedung zaman Belanda yang megah dan cantik ini. Yang pertama adalah gedung peninggalan Belanda ini merupakan rumah tinggal sang guru agama Kristen pada zaman kolonial. Siapa lagi kalau bukan rumahnya Mr. Cornelis. Yang kedua adalah gedung ini merupakan villa atau rumah dinas untuk pejabat bupati di Mr. Cornelis, karena di zaman kolonial wilayah Jatinegara belum menjadi bagian dari DKI Jakarta. Yang terakhir adalah gedung peninggalan Belanda ini merupakan kantor pengadilan masa kolonial Belanda dan ada bukti otentiknya. Jangan salah, gedung zaman Belanda ini juga punya nilai nasionalisme. Ketika Indonesia merdeka, gedung zaman Belanda ini juga digunakan para laskar pejuang kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Sekarang ayo kita telusur ke dalam sambil mengetahui kisah sejarah selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang saya udah ada di halaman gedung peninggalan zaman Belandanya ya. Jadi museumnya dipakai gedung utama yang ini ya. Ada 2 bangunan kolonial lagi, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi kalau yang sebelah sana itu dipakai untuk semacam pos jaga ya. Ya kalau nggak salah itu pos jaganya. Ini museum, dan sebelah situ tapi ada tulisan bakso di situ. Jadi sudah jelas di situ untuk pengunjung makan gitu ya setelah selesai lihat-lihat dari museum yang ini. Nah teman-teman, kalau untuk view dari angle dari samping ini ya, ini kelihatan banget tuh cakepnya tuh. Ini bagian depannya ya, ini bagian samping, cakep banget loh ya di sudut ini tuh. Jadi memang bangunan kolonial itu nggak ada obat sih memang ya. Nah coba kita lihat sebentar di area samping dari gedung peninggalan zaman Belanda ini ya teman-teman. Nah untuk bagian sampingnya seperti ini, ada 2 jendela besar seperti bangunan kolonial pada umumnya, dan ini adalah teras depan ya. Jadi bisa turun lewat sana. Di sini juga ada akses untuk turun langsung ke area samping seperti itu. Nah seperti ini, dan ini adalah jendela krep ya, dan ada kanopinya, masih juga jadul kanopinya. Di sini juga ada ya, ada 2 jendela besar di sini. Yuk sekarang kita telusur ke bagian dalam dari museum yang menggunakan gedung peninggalan zaman Belanda ini. Begitu, Oce, mantap. Oce, luar biasa mantap teman-teman. Jadi sekarang saya sudah berada di dalam gedung peninggalan zaman kolonial Belanda yang berada di kawasan Jatinegara. Dulunya kawasan Jatinegara itu bernama Mr. Cornelis. Kawasan Jatinegara ini nggak bisa diremehin kisah sejarahnya, karena pernah terjadi peperangan hebat antara pasukan Belanda, Prancis, melawan tentara Inggris yang waktu itu berusaha masuk ke Hindia Belanda. Tapi akhirnya tentara Inggris berhasil juga masuk dan menjajah di wilayah Indonesia pada saat itu ya, yang bernama Hindia Belanda. Nah, jadi teman-teman, berhubung museum ini belum sepenuhnya jadi ya, maksudnya sepenuhnya jadi itu dari sejarahnya dan lain sebagainya ya. Menurut informasi dari Pak Petugas tadi, kira-kira sepenuhnya jadi itu kira-kira diperkirakan selesai 2025. Jadi yang sekarang kita lihat ini masih agak ya belum tertata rapi, karena memang segala administrasi dan lain sebagainya itu belum sepenuhnya selesai. Kita doakan semoga semua urusannya selesai biar masyarakat Indonesia, Jabodetabek khususnya, bisa mengetahui sejarah dari wilayahnya hingga akhirnya terbentuk Negara Kesatuan Indonesia, dan juga sejarah dari Pak Haji Benyamin Sueb, begitu ya. Tapi dalam kesempatan ini saya coba ambil satu sumber yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau situs registrasi cagar budaya. Jadi singkatnya, gedung peninggalan zaman kolonial Belanda ini dibangun sekitar awal abad 19
dan difungsikan sebagai villa bupati ya. Dalam pikiran saya ya, kalau villa itu tempat peristirahatan atau bisa jadi rumah dinas gitu ya. Cuma kalau yang namanya villa dalam pikiran saya itu berarti dulunya di kawasan Mr. Cornelis ini atau Jatinegara jangan-jangan masih sejuk karena disebutnya villa gitu. Atau kalau ada pendapat lain dari teman-teman silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Ayo kita telusur lebih dalam ya ruangan-peruangan yang diperbolehkan atau yang aksesnya dibuka. Gitu ya. Oke, mantap. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa di zaman kolonial, rumah tinggal atau rumah dinas pejabat seringkali juga digunakan sebagai tempat pengadilan. Dalam hal ini bisa saja terjadi mengingat kawasan Jatinegara masih menjadi wilayah pemerintahan tersendiri yang terpisah dari Batavia di masa kolonial, setidaknya hingga tahun 1936. Sejak tahun 1953, gedung peninggalan Belanda ini digunakan oleh Angkatan Darat Indonesia sebagai markas militer dan saat peristiwa G30 SPKI, gedung ini juga yang digunakan para tentara untuk menginterogasi orang-orang yang terlibat di dalam partai yang sudah dinyatakan terlarang itu. Takut. Akhirnya tahun 2018 gedung peninggalan Belanda ini dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta dan diresmikan sebagai Taman Benyamin Sueb yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kebudayaan Betawi. Sedangkan gedungnya digunakan sebagai museum yang berisi koleksi dari seorang tokoh legendaris Betawi yaitu almarhum Haji Benyamin Sueb. Oke, mantap teman-teman. Jadi di sini sebelah ruangan ini ya ada ruangan lagi yang sepertinya masih agak lowong ya. Nah, jadi ini masih dipakai untuk menempatkan barang-barang koleksi dari Pak Haji Benyamin Sueb. Di sini masih bisa kita lihat penghargaan-penghargaan yang pernah diterima oleh Pak Haji ketika beliau masih berkarir ya di dunia hiburan. Karena kita semua kan tahu Pak Haji Benyamin Sueb itu legenda Betawi ya dalam bidang kesenian dan kebudayaan Betawi. Tidak banyak yang bisa dilihat lebih dari ruang yang sekarang kita masuki bersama ini, selain beberapa penghargaan yang pernah diraih almarhum Haji Benyamin semasa hidupnya. Akhirnya saya memutuskan menikmati sejenak keindahan bangunan kolonial di ruang ini sebelum saya kembali ke ruang utama. Setelah puas, saya pun kembali ke ruang utama gedung peninggalan Belanda ini yang agak lebih banyak benda koleksinya. Di ruang utama ini kita masih bisa melihat banyak foto almarhum Haji Benyamin ketika berkarir, serta benda koleksi berupa kaset rekaman, pakaian yang pernah beliau gunakan semasa hidup, sampai sepatu Babe Benyamin pun ada di museum ini. Semakin lama saya memperhatikan benda koleksi dari almarhum Babe Benyamin, saya teringat satu kalimat almarhum Babe Benyamin yang akhirnya saya jadikan pembelajaran hidup saya, bahwa tiap kalimat yang diucapkan itu adalah doa, karena almarhum Babe Benyamin pernah bilang, dan kalimat itu terbukti pada diri almarhum Babe Benyamin yang sukses dalam dunia hiburan, bahkan menjadi tokoh legenda dalam kebudayaan Betawi. Tuh guys, mulai sekarang hati-hati ya sama kalimat yang lu ucapin. Dan juga coba lihat yang ini teman-teman. Nah, ini adalah foto almarhum Pak Haji Benyamin Sueb ketika beliau masih anak-anak gitu ya. Nah, ini nih. Ya, tuh, ini adalah keluarga dari almarhum Pak Haji Benyamin. Gitu. Nah teman-teman, tadi kita dari ruangan yang sebelah situ. Nah ini ada ruangan lagi, semacam ruangan kecil seperti tadi, tapi di situ ada lukisan junior saya tuh, nah, Daendels. Jadi kalau di ruangan ini masih ada lukisan Daendels dan juga salah satu gubernur jenderal pada saat masa company VOC. Nah itu ada di belakangnya. Guru saya kenapa nyempil di sini ya? Jangkung ini kenapa ada di belakang? Harusnya kan di depan gitu, kalau bisa ditaruh di pinggir jalan gitu kan, biar orang-orang tuh tahu kalau gubernur jenderal yang satu ini tuh sombongnya bukan main, sama tuh kayak yang itu tuh. Nah untuk ruangan ini ya masih diisi dengan ya ondel-ondel, terus juga ada lukisan para penjajah teman-teman saya. Itu senior saya, ini senior saya juga. Nah apalagi itu tuh, itu guru saya tuh. Begitu, Oce, mantap.
Nah teman-teman, kalau untuk bagian belakang, menurut informasi dari Ibu Security masih dilakukan perbaikan atau renovasi begitu ya, untuk menunjang aktivitas dari gedung museum ini gitu ya. Sekarang coba kita lihat lebih dekat lagi. Jadi kemungkinan besar untuk ruangan ini ya, ini kalau dilihat dari tata ruangnya, ini untuk semacam kegiatan rapat atau pertemuan begitu ya. Jadi kalau saya salah silahkan koreksi aja di kolom komentar. Jadi untuk ruangan bagian belakang ini masih dipertahankan bentuk asli dari gedung bersejarah ini ya, gedung peninggalan zaman Belanda, dan di bagian belakang masih dilakukan renovasi semacam penambahan gedung begitu ya, guna menunjang aktivitas gedung peninggalan zaman Belanda ini yang sekarang dijadikan Museum Haji Benyamin Sueb. Begitu teman-teman, mantap. Nah oke, mantap teman-teman, tadi kita udah lihat-lihat di bagian dalam museum ya. Di sini ada dua bangunan kolonial lagi yang ada di samping kanan dan kirinya. Yang satu sebelah sana tadi dipakai untuk pos jaga, yang satunya lagi sebelah ini ya dipakai untuk jajanan kuliner gitu. Nah berhubung saya dan mama saya sudah lapar, jadi kita mau makan dulu sekalian, kan pintunya kebuka nih, jadi kita lihat interior dari bangunan kolonial Belanda yang ada di samping ini. Itu harganya tadi sih di iklannya 20 ribuan ya, mudah-mudahan bukan 20.000 dolar, hangus saya nanti dompetnya. Jadi begitu teman-teman, sekarang kita coba lihat ya. Ini pihak pengelola museum tahu bener nih kebutuhan para pengunjung kalau ketika datang ke museum ini. Nah teman-teman, kalau untuk pesan baksonya ya, kita langsung masuk ke dalam. Nah sekalian nih bisa melihat bangunan kolonial Belanda yang ada di samping museum nih. Jadi ya seperti dugaan kita semua, dipakai untuk pengunjung makan ya. Nah cakep loh ini loh, kalau makan di sini betah nih kayaknya nih, begitu ya. Nah kanan dan kirinya juga sama nih pasti nih untuk tempat makan juga. Nah ber AC juga. Nah, ini juga ada musola nih, jadi teman-teman yang muslim nggak usah khawatir kalau lagi jalan-jalan dan lagi makan di sini, ada musola, ada kantin kecil juga. Kok ke belakang? Di depan ibu. Oh, di depan pak. Jadi mbaknya cakep loh. Ya udah situ aja. Yuk, dipilihin nama mbak cantik tadi. Kita belok kiri. Nah, di sini. Oke, mantap. Ketika gedung peninggalan Belanda ini masih digunakan sebagai markas militer Indonesia, ruangan ini dulunya digunakan sebagai kantor staf Kodim. Tidak diketahui pasti saat zaman kolonial digunakan sebagai apa sebelumnya. Untuk kisaran harga makanan di sini terbilang cukup terjangkau. Saya pesan bakso Malang versi bakso lapangan tembak Senayan. Kalau soal rasa nih, coba dengerin ibu saya bilang. Nah, teman-teman, tadi ibu saya sempat bisik-bisik, katanya enak, katanya gitu. Tuh. Loh. Enak ya Bu ya? Asik. Mantap katanya. Oke mantap teman-teman, jadi kalau kalian mau makan bakso di tempat kita tadi makan, jadi kalau berdua itu kurang lebih ya 100 ribuan lah ya. Jadi habis jalan-jalan di museum lapar, nah bisa tuh recommended juga tuh bakso lapangan tembak yang ada di samping museum ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Itu tadi perjalanan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang belum subscribe silahkan subscribe aja langsung, nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.